Halo Bisa Rek News, balik lagi bersama saya Tia Heriska dalam program Rek Fokus. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu ahli psikologi forensik, Mas Reza Indragiri. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya Mas? Oke Mas, kali ini kan kita mau ngobrolin soal prostitusi artis nih Mas. Baru terungkapkan ini ada salah satu artis sinetron gitu ya. Sinetronnya terkenal lagi, Ikatan Cinta berinisial CA ini kan. Dia terkenal ya? Terkenal Mas? Sinetronnya terkenal. Sinetron terkenal. Artisnya? Karena kalau terkenal semestinya nggak jadi pelacur dong. Oh, oke. Bahkan mungkin jadi pertanyaan besar, sebetulnya ini artis yang menyambi sebagai pelacur atau pelacur yang menyambi sebagai artis. Tinggal dicek saja periuk nasinya terisi dari sebelah mana. Gitu. Oke Mas, jadi kan artis CA ini terlibat jaringan prostitusi online gitu ya. Sebenarnya bukan CA aja sih Mas, kan udah banyak gitu ya artis-artis yang terlibat dalam prostitusi. Sebenarnya kan ini kayak fenomena gunung es ya Mas, bukan cuma melibatkan orang biasa, ternyata public figure yang biasanya kita lihat di televisi juga ikut gitu ya, terjaring dalam prostitusi online ini. Nah yang menarik, publik bertanya-tanya gitu ya Mas, kenapa yang hanya dijerat itu hanya muncikarinya saja, tetapi penjajah seksnya nggak bisa dijerat. Nah kira-kira menurut Mas Reza sendiri, sudah perlu nggak sih Mas mengubah aturan bahwasanya seharusnya penjajah seks itu dapat dijerat gitu Mas? Sudah perlu. Jadi harusnya aturan harus segera dirubah. Ada pertanyaan panjang, cukup saya jawab ya atau tidak saja. Okay. Begini, polisi itu adalah penegak hukum, polisi itu adalah penegak undang-undang. Jadi mereka itu tidak bisa bekerja kalau keluar dari hukum, keluar dari peraturan perundang-undangan. Nah kalau masyarakat hari ini tidak puas, kenapa kemudian yang ditindak oleh polisi hanya si mucikari atau si germonya saja? Ya karena hukum yang kita punya, undang-undang yang ada saat ini memang hanya memidanakan germo atau mucikari saja. Tidak ada satu pasal pun, baik itu dalam KUHP atau dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar kepada si pelacurnya dan juga kepada penjajahnya. Nah, alhasil kalau kita ingin melihat bahwa dalam kasus pelacuran artis, penjajah seksnya diringkus, si konsumennya juga diringkus, maka sudah jelas, berikan pembekalan kepada polisi berupa undang-undang atau hukum yang lebih komprehensif lagi. Selama undang-undang atau hukumnya tidak direvisi, tidak diubah, tidak memasukkan pasal-pasal untuk menjerat si pelacur maupun tamunya, maka ya polisi tidak bisa sampai ke sana. Justru kalau polisi kebablasan, ini kan menjadi eksesif. Eksesif malah kesana menjadi abuse of power, menjadi penyalahgunaan kewenangan. Oke Mas, menarik nih Mas. Jadi kan kalau misalnya nih undang-undangnya diubah atau payung hukumnya diubah, berarti kan muncikarinya dan juga penjajah seksnya itu dimungkinkan untuk dijerat. Tapi kira-kira ada nggak sih dampak sosialnya dari aturan tersebut? Kalau saya memprediksi bahwa dampak sosial jadi sangat positif. Bahwa ternyata menjadi pelacur itu bukan sebuah pilihan. Kenapa saya katakan begitu? Begini, ini termasuk pegiat perempuan ya. Pegiat perempuan teman-teman kita itu secara a priori pukul rata mengatakan bahwa pelacuran itu adalah tindak pidana perdagangan orang. Pelacuran itu adalah eksploitasi terhadap perempuan. Pelacuran itu adalah perbudakan seks. Itu betul, tapi hanya setengah. Kenapa? Ayo kita buka referensi ya. Termasuk ada sebuah konferensi di Beijing yang membuat kategorisasi tentang pelacuran. Pelacuran tipe 1, katakanlah tipe 1, itu adalah memang pelacuran seperti yang saya katakan barusan. Perbudakan seks, eksploitasi terhadap orang lain, l'exploitation de l'homme par l'homme. Itu pelacuran tipe 1 yang sudah barang tentu kita harus memberikan simpati kepada pelacur-pelacur tersebut. Mereka terjerat misalnya dalam hutang yang tidak bisa mereka bayar, lalu cara bagi mereka untuk melunasi hutang-hutangnya adalah bekerja sebagai budak seks. Misalnya seperti itu. Nah, sekali lagi terhadap mereka-mereka yang tidak punya pilihan, mereka-mereka yang terpaksa, mereka-mereka yang tertindas untuk kemudian menjadi pelacur, kita harus bantu mereka. Kita tolong mereka. Kita posisikan mereka sebagai korban, alhasil mereka tidak kita kirim ke penjara, tapi justru mungkin kita kirim ke panti rehabilitasi. Kita berikan rehabilitasi fisik, sosial, spiritual, ekonomi, dan seterusnya. Itu pelacuran tipe 1. Nah, pelacuran tipe 2 tidak bisa disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang. Justru pelacuran tipe 2 ini menurut saya istilah yang tepat adalah perdagangan layanan seksual. Mereka-mereka ini yang sepertinya kebanyakan dari kalangan selebritas.
Sekarang kita bayangkan, penghasilan Mbak Tia berapa? Tidak usah dijawab. Tapi saya yakin penghasilan Mbak Tia lebih rendah daripada artis yang jadi pelacur. Tapi saya tidak memilih untuk... Nah, tapi mereka memilih. Kenapa? Hitung-hitungannya masuk akal. Ternyata, maaf kata ini, bekerja sekian menit atau bekerja sekian jam atau bekerja sekian ronde, penghasilannya sedemikian besar. Bebas pajak pula. Pakai manajer lagi. Jadi, apakah kita bisa samakan? Tidak bisa. Pelacur tipe 2 ini secara sengaja, secara rasional, pakai kalkulasi ekonomi, mereka pilih untuk menjadi pelacur. Kalau kita samakan, yang kasihan, yang rugi adalah pelacuran tipe pertama. Dipukul rata. Padahal pelacuran tipe 2 ini sekali lagi karena mereka secara sengaja berinisiatif menjadi pelacur bahkan pakai manajemen, maka mereka tidak tepat disebut sebagai korban. Apalagi korban perdagangan orang. Kenapa? Karena korban perdagangan orang di dalam undang-undang itu berhak untuk dapat ganti rugi. Sekarang kita bayangkan, seorang artis yang jadi pelacur, penghasilannya berapa? Anggaplah 30 juta. Kemudian kita sebut dia sebagai korban. Maka negara harus ganti rugi. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Nah, jadi sekali lagi, menurut saya langkah pertama, kita ini harus punya kesepakatan nasional untuk memilah kita sedang bicara pelacuran tipe yang mana. Untuk pelacuran tipe 2, menurut saya pelacurnya harus dipidana. Nah, nanti akan ada revisi KUHP ya. Dan saya tidak tahu ada revisi-revisi yang lainnya. Saya berharap pelacuran tipe 2 ini, pelacur-pelacur yang kategori 2 ini bisa dipidana. Akan sangat bagus lagi kalau seandainya di dalam undang-undang TPKS nantinya kalau memang difinalisasi ya, juga memuat pasal-pasal pemidanaan bagi pelacur tipe 2 ini. Tapi mungkin menjadi PR ya Pak, maksudnya cara membedakannya gimana? Nanti pelacur tipe 2 yang Bapak sebutkan tadi kayak mengaku, ya saya juga korban gitu. Semua pelaku kejahatan pasti akan mengklaim, oh saya ini korban, saya korban keadaan, korban ketidakadilan, korban kemiskinan, korban ketidakpedulian pemerintah. Semua pasti mengklaim sebagai korban. Tapi hukum kita kan bekerja lewat pembuktian, bukan lewat pengakuan. Jadi silakan saja dicek rekeningnya, masuk akal tidak orang ini masuk dalam kategori korban. Dalam 1 bulan dia melayani konsumen 3 kali misalnya. Satu konsumen biayanya 30 juta. Berarti sebulan penghasilannya berapa? 90 juta. Kira-kira dengan penghasilan 90 juta per bulan, masuk tidak profil korban? Tidak masuk. Sesederhana itu saja. Si pelacur tipe 2 bisa berbusa-busa mengatakan saya korban, saya korban, saya korban. Tapi lewat pembuktian tidak masuk profilnya. Tapi Pak, kalau misalnya korupsi kan kayak harus diberantas. Menurut Bapak, untuk prostitusi sendiri, apakah mungkin dapat diberantas? Oh, kalau bicara mungkin tidak mungkin, semua kejahatan tidak ada yang mungkin bisa diberantas sampai 0%. Korupsi tidak bisa, terorisme tidak bisa, tidak ada sampai 100%. Tapi kalau kita bicara tentang penegakan hukum, pembuatan aturan atau ketentuan normatif, maka semangatnya adalah kita tuntas sampai 0%. Zero tolerance. Tidak ada toleransi sedikit pun untuk korupsi, tidak ada toleransi untuk pelacuran, tidak ada toleransi untuk terorisme. Ya, itu normatif kita harus mengatakan demikian. Realitasnya ya kita tahu lah. Tidak ada kejahatan yang kemudian akan sirna 100% sampai akhir zaman. Ya, sampai ke akar-akarnya. Nah, berarti Pak, kalau misalnya kondisi ini dimungkinkan gitu yang Bapak disebutkan tadi, mungkin nggak berdampak pada kasus pemerkosaan semakin tinggi gitu? Saya tidak tahu ya. Kita barangkali harus cek ulang. Adakah catatan yang menunjukkan bahwa pemidanaan total terhadap germo, terhadap konsumen, dan terhadap pelacur itu memiliki korelasi atau tidak dengan naik turunnya tingkat pelacuran di suatu negara? Saya tidak tahu jawabannya. Tapi pastinya fenomena pelacuran tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Multifaktor. Dalam obrolan ini kan kita berbicara tentang bagaimana revisi undang-undang, revisi hukum menjadi instrumen yang bisa dipakai polisi untuk melakukan penegakan hukum secara total gitu ya. Padahal fenomena pelacuran tidak semata-mata tergantung pada dinamika hukum. Tergantung pada ekonomi, sosial, penghargaan terhadap perempuan misalnya, perlindungan terhadap anak-anak, pengagungan terhadap seksualitas, dan seterusnya. Jadi saya pikir kompleks, saya pikir multidimensi yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelacuran pada akhirnya bisa ditekan tidak hanya lewat pergerakan dari lini hukum saja. Karena kan nantinya kalau misalnya
penjajah seksnya juga ikut bisa dijerat gitu ya. Nanti kan tingkat pemerkosaannya makin tinggi, mereka itu tidak bisa menyalurkan gitu hasrat seksualnya. Jadi kayak udah nggak ada lagi nih objeknya. Ini kekeliruan asumsi. Jadi dianggap bahwa seseorang memerkosa itu dikarenakan adanya libido seksual yang tidak terkendali. Sekian banyak riset menunjukkan bahwa kejahatan seksual termasuk perkosaan perilakunya memang perilaku seksual. Tapi nun di kedalaman sana, motifnya bukan motif seksual. Motifnya, kata riset ya, sebagian riset mengatakan, motifnya ada power. Bagaimana seseorang menunjukkan ke dunia, dengan representasi korbannya, saya bisa menaklukkan Anda, saya bisa menjinakkan Anda, saya bisa memaksa Anda berbuat seperti yang saya inginkan, saya bisa membuat Anda lumpuh sehingga tidak mampu mencari pertolongan, dan seterusnya, dan seterusnya. Obsesi akan power macam itu, dominansi, menguasai pihak lain, itu yang berdasarkan riset diketahui sebagai motif yang paling dominan di balik kejahatan seksual. Jadi, maaf kata, perilakunya memang perilaku seksual karena toh menggunakan alat vital. Tetapi motif di balik itu ternyata bukan motif seksual. Nah, jadi asumsi yang melihat bahwa pelacuran ditutup, maka tingkat perkosaan tinggi. Libido seksnya tersalur ke aksi perkosaan gitu, saya pikir perlu dicek ulang kebenaran asumsinya. Oke Pak, lantas kalau misalnya nantinya akan terjadi kekosongan hukum, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang sudah terjadi kekosongan hukum itu. Tapi bukan berarti kemudian ketertiban, nilai-nilai kebenaran tidak bisa kita tegakkan, tetap bisa. Lewat apa? Lewat mekanisme sanksi sosial. Saya ingat tokoh psikologi namanya Bandura. Di suatu ketika katakan, ketika hukum positif berarti undang-undang dan seterusnya itu ya. Ketika hukum positif tidak bisa kita berdayakan untuk memunculkan efek gentar sekaligus efek jera, maka yang bisa kita aktifkan adalah sanksi sosial. Sanksi sosial, kata Bandura, niscaya lebih mujarab untuk mengendalikan kekacauan. Kenapa? Karena sanksi sosial itu bekerja lewat dua hal yang sangat kuat. Pertama, memunculkan perasaan bersalah. Dan yang lebih dahsyat lagi, memunculkan rasa malu. Ada riset yang mengatakan, tentu ini tidak pukul rata ya. Ketika riset itu dilakukan, mencoba untuk memetakan antara respon orang Asia dengan respon orang non-Asia, orang Barat sebutlah demikian. Simpulan riset itu, orang Barat lebih tergerak oleh guilt, perasaan bersalah. Sementara orang Asia lebih tergerak oleh shame, dipermalukan. Nah, sanksi sosial, yuk kita perlihatkan mukanya, kita expose alamatnya dan seterusnya, itu akan memunculkan efek bersalah sekaligus yang utama rasa malu dari yang bersangkutan. Nah, terhadap pelacur maupun tamunya dan juga germonya, ya kita permalukan mereka. Caranya dalam pemberitaan tulis saja, artis A yang dulu pernah diringkus polisi di hotel B dalam kondisi maaf tanpa busana, itu kan sebuah sanksi sosial. Kalau kita terus-menerus seperti itu, dan juga jangan kasih panggung, jangan kasih kesempatan bagi mereka untuk podcast di sini misalnya ya. Ini bedanya kita sama negara lain, Pak. Kita di sini justru yang perilakunya binal, yang kontroversial macam itu. Hari ini kita permalukan, besok periuk nasinya tambah penuh gitu kan. Kenapa? Karena justru kita kasih panggung. Dengan kata lain, hukum positifnya belum tersedia, terjadi kevakuman hukum. Pada saat yang sama, alih-alih mengaktifasi sanksi sosial, justru kita berikan kepada mereka semacam social reward gitu. Penguatan sosial kepada mereka untuk eksis, betapapun berangkatnya dari situasi yang amat sangat buruk gitu. Karena itu disukai masyarakat, Pak. Maksudnya dia ditonton kan sama masyarakat. Ya, ada terpuaskan imajinasi publik. Kita selama ini hanya bisa membayangkan bagaimana ya orang ini ketika digerebek polisi dalam keadaan tanpa busana gitu. Sekarang hadir dia di media sosial, hadir di sinetron, hadir di podcast, sempurna sudah gitu. Kita bisa melihat orangnya seperti apa. Jangan salah, ini kita tidak sedang menghina-hina kaum perempuan ya. Artinya tidak secara bias mengatakan perempuan pasti pelacur, laki-laki pasti tamunya, tidak. Karena laki-laki juga bisa jadi pelacur, perempuan jadi tamu. Perkosaan juga bisa terjadi pada laki-laki. Tapi kenapa yang sering terungkap? Ya karena mungkin jumlahnya banyak. Mungkin. Oke Mas Reza, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau berdiskusi bersama kita soal prostitusi artis. Terima kasih.
Oke guys, itu tadi diskusi kita soal prostitusi artis bersama ahli psikologi forensik Mas Reza Indragiri. Jangan lupa untuk like, comment, and share ya. Sampai jumpa.